selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Kami juga menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti pada malam hari ini, tema perbincangan kita adalah lindungi anak dari kekerasan fisik dan mental. Untuk membahas hal ini, saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Dr. Susanto MA di luar studio Jurnal TV yang berada di Jakarta. Kita sapa dahulu. Halo, selamat malam Pak Dr. Susanto. Selamat malam Bapak. Halo, dengan Pak Dr. Susanto, selamat malam. Oke. Pemirsa, sungguh miris, sebanyak 3.000 kasus lebih kekerasan terhadap anak terjadi di Indonesia. Dan sepanjang pandemi saja, rentang 6 bulan mulai dari 1 Januari sampai 19 Juni 2020, berbagai macam cara dan model kekerasan terjadi pada anak yang seharusnya mendapatkan proteksi lebih dari orang tua, baik orang dewasa muda maupun orang tuanya sendiri. Data kami mengatakan bahwa 852 terjadi karena kekerasan fisik, 768 kekerasan psikis, dan sebanyak 1.848 terjadi karena kekerasan seksual terhadap anak. Hanya dengan kurun waktu 6 bulan. Pemirsa, pada malam hari ini saya bersama dengan Ketua KPAI akan membahas ini. Kita akan mengupas bagaimana perilaku dari si pembuat kejahatan ini. Kemudian jerat hukum apa bagi pelaku kekerasan itu sendiri. Kemudian kita akan mendengar penjelasan trauma anak yang kelak ketika anak beranjak menjadi dewasa atau kekerasan tersebut tidak melekat kuat di pikiran anak. Kemudian sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang digadang-gadang memberikan proteksi kuat terhadap anak-anak Indonesia. Dan bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung menghubungi dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Dr. Susanto MA. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak. Halo, selamat malam Mbak. Apa kabar Olivia di sini Bapak? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semua melakukan aktivitas dalam keadaan sehat dan baik Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Ya, silakan. Seperti prolog kita tadi mengatakan Pak, banyak kasus yang terjadi hanya dalam waktu 6 bulan lebih dari data yang kami himpun. Kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi sebelum masuk ke situ, kita ingin dulu berkenalan lebih jauh dulu. Yang menjadi tugas dan fungsi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sendiri apa Pak? Ya, KPAI merupakan komisi negara yang dibentuk atas mandat Undang-Undang 23 tahun 2002 ya saat itu yang saat ini normanya telah diubah menjadi 35 2014. Jadi existing saat ini berdasarkan pasal 76 Undang-Undang 35 2014 bahwa KPAI memiliki 7 tugas. Di antaranya adalah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, dalam hal ini adalah pemenuhan termasuk juga pemenuhan dasar dan perlindungan khusus bagi anak. Yang kedua menerima pengaduan masyarakat. Ketiga, sengketa pelanggaran hak anak, merumuskan, memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan, membangun kemitraan, juga kita melaporkan jika ada dugaan pelanggaran hak anak. Jadi ada 7 tugas yang melekat di perlindungan anak Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan komisi negara independen. Kalau kita membaca struktur ketatanegaraan kita, itu kan memang berbeda ya dengan sebelum reformasi. Kalau sebelum reformasi kan trias politika ya, dan eksekutif dan yudikatif. Tetapi
saat reformasi berlangsung, muncul eksekutif body atau independent executive body atau komisi negara independen. KPI, ada komisi judisial, ada KPI, ada Komnas HAM, ya. Itu merupakan perwujudan ketatanegaraan modern sehingga membutuhkan kontrol, ya. Sering dikatakan bahwa munculnya komisi-komisi negara independen itu sebagai bentuk check and balance di dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Oke, tadi Bapak mengatakan ada poin perlindungan khusus, Pak. Perlindungan khusus seperti apa yang di sini yang dimaksudkan? Ya, di pasal 59 Undang-Undang 35 2014 itu kan memang secara eksplisit, ya, bahwa anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban jaringan terorisme, anak korban kekerasan, ya, termasuk juga anak korban penyalahgunaan narkotika, kemudian anak dalam situasi darurat, anak menjadi korban dan dilibatkan dalam konflik bersenjata dan lain sebagainya. Itu adalah di antara anak-anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari para penyelenggara negara dan juga stakeholder penyelenggara perlindungan anak. Nah, saat ini memang banyak anak-anak kita harus mendapatkan perlindungan khusus, ya. Apalagi data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, anak berhadapan dengan hukum itu memang cukup tinggi sekali. Anak jadi korban, pelaku itu memang menduduki posisi yang paling dominan, ya, kasus-kasus yang masuk di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi dalam rentang 4 bulan ini, khususnya di masa COVID, aduan terkait dengan pendidikan memang meninggi, jadi cukup dominan khusus untuk kasus-kasus di bidang pendidikan. Karena memang kita pahami bahwa dampak COVID ini memang terjadi yang disebut dengan the great shifting, ya, pola pembelajaran lama itu pola baru. Melalui PJJ, banyak menggunakan media digital, meskipun mendefinisikan PJJ itu tidak semuanya digital, ya, tapi fakta bahwa anak-anak kita banyak yang mengikuti proses pembelajaran berbasis daring dengan berbagai latar belakang, kondisi dan tantangan yang ada. Memang banyak sekali anak-anak kita yang tidak bisa menggunakan daring karena faktor sinyal, faktor towernya yang tidak ada di daerah itu, faktor pulsa dan lain sebagainya. Sehingga KPI memang terus memberikan masukan kepada pemerintah agar hal-hal seperti ini juga penting. Karena situasi COVID seperti ini memang dampaknya luar biasa. Bukan hanya Indonesia, tapi 200 negara lebih di dunia memang dampak memang cukup serius, ya, bagi perlindungan anak, ya, terutama pelemahan pemenuhan hak dasar dan perlindungan khusus di banyak negara di dunia. Apalagi kalau saat ini kita sedang. Halo, Pak Ketua, kalau dari segi psikologi mereka, karena Bapak tadi sudah menyinggung pembelajaran jarak jauh, kita menggunakan online, daring. Kalau dari segi psikis mereka seperti apa, Pak, sebenarnya anak-anak ini? Kemudian seperti apa juga melindungi mereka? Terkadang mungkin tidak semua anak-anak ketika dia belajar daring, dia mengikuti semua alur pelajaran yang sudah diberikan, tetapi kan tidak menutup kemungkinan dia akan mengklik yang lain-lainnya yang tidak kita duga sebelumnya. Nah, bagaimana peran dari KPAI mengambil ini di sini, Pak? Ya, memang untuk memotret, ya, kondisi anak-anak kita di Indonesia, khususnya di masa COVID ini, kami memang sengaja melakukan survei nasional. Jadi salah satunya adalah Kalimantan Tengah juga kita survei. Jadi ada 34 provinsi di Indonesia. Dalam hal ini ada 25.000 lebih responden anak dan 14.000 lebih responden orang tua. Jadi ini untuk melihat lebih jauh sebenarnya potret perlindungan anak dalam masa COVID seperti apa.
Nah, data yang kami dapatkan memang kondisi anak di masa PJJ ini memang ada beberapa catatan yang saya kira memang perlu menjadi perhatian kita semua ya. Ya. Misalnya terkait dengan game ya, anak-anak kita tampaknya di masa COVID saat ini kan bukan hanya pembelajaran melalui virtual, tetapi di pihak lain anak-anak kita juga yang lupa pengawasan atau minus literasi bagi anak-anak kita itu mengakses konten-konten negatif. Ada 26% anak-anak kita mengakses game perang-perangan. Padahal sejatinya di dalam kajian-kajian dan studi psikologi, anak yang intensif dengan dunia sadisme, peperangan, sadisme itu sebenarnya rentan mempengaruhi perilaku dan pembentukan karakter anak-anak kita. Di pihak lain, 22% melihat tayangan atau iklan tidak sopan ya. Belakangan 2 hari ini ya cukup mencuat ya, anak ada laman tertentu yang itu akses oleh anak-anak usia sekolah sehingga muncul konten pornografi. Jadi ada 22% yang mengaku anak-anak kita melihat konten porno dan konten yang tidak sehat. Nah, hal lain yang menjadi bagian dari potret kita adalah 63% dari anak-anak kita yang belajar itu tampaknya memang merasa bosan. 5% cemas, 3% galau, 24% biasa saja, dan 6% bahagia. Jadi hanya 6% yang mengaku bahagia ya, responden di seluruh Indonesia. Itu berarti kan kita memiliki PR besar ya. PR besarnya adalah 63% yang anak bosan tadi, kemudian yang 5% cemas dan 3% galau. Nah, treatmentnya seperti apa? Tentu memang membutuhkan beberapa pilar ya yang memang harus memastikan komitmen itu benar-benar ada. Satu adalah satuan pendidikan, kedua pemerintah, ketiga orang tua. Jangan kemudian orang tua sudah dalam kondisi saat ini kan sebenarnya bukan double burden, tapi kalau bahasa saya adalah multi burden atau mungkin kompleks ya. Kenapa? Karena seorang orang tua mengurus ekonomi dengan ekonomi yang tidak menentu saat ini, bahkan banyak yang di PHK ya. Kedua, dia tanggung jawab pengasuhan. Ketiga, mendampingi belajar. Yang keempat, memfasilitasi sarana dan prasarana belajar yang tentu bisa saja ini akan bertambah dibandingkan sebelumnya. Itu tentu bukan pekerjaan yang mudah, saya kira. Kita harus siap dengan berbagai mental yang ada, sekaligus biaya yang tidak banyak. Orang tua yang curhat ke kami sebenarnya. Misalnya kuota yang tidak mudah ya. Ke biaya kuota ya, sementara gajinya pas-pasan. Ada juga yang itu yang bergaji meskipun pas-pasan. Bagaimana yang PHK? Itu sangat berat sebenarnya dampaknya bagi perlindungan anak di Indonesia. Makanya tentu ini kami berharap pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar dipetakan ya, daerah-daerah mana, titik-titik mana anak-anak kita tidak bersekolah, kendalanya apa? Apakah ada kendala di fasilitas atau kendala di faktor lain? Kalau kendala di fasilitas berarti memang membutuhkan intervensi. Nah, itu sebenarnya harus dipikirkan dan prioritaskan hari ini, karena kita berpikir anak-anak kita bisa lebih berkembang dan negara kita akan lebih berdepan di tahun yang akan datang menjadi negara emas. Tentu yang ditentukan adalah di 40 tahun yang akan datang. Itu saya kira harus kita pastikan. Kemudian Pak Ketua, bagaimana untuk kita mengatasi ini dan juga orang tua? Ketika orang tua kemungkinan besar tidak pandai mengelola manajemen stresnya, kemudian itu berdampak terhadap anak, kemudian seperti apa Pak? Agar peran ini bisa sama-sama dilaksanakan tetapi dengan minim efek negatif. Ya, orang tua tentu harus meningkatkan kapasitasnya ya. Itulah sebenarnya menjadi di masa COVID ini jauh lebih berat dibandingkan sebelum COVID. Itu jauh lebih berat. Kenapa? Karena
ada beberapa kompetensi yang harus benar-benar dipastikan, ya. Kompetensi ekonominya benar-benar, ya, karena ini menyangkut nafkah anak-anak kita. Yang kedua, kompetensi manajemen keluarganya itu penting, jangan sampai kemudian terjadi cekcok retak di antara pasangan, yang ini juga akan berpengaruh pada tumbuh kembang anaknya. Yang ketiga, pastikan ketahanan keluarga ini benar-benar kokoh. Salah satu diantaranya adalah bagaimana komunikasi tetap jalan, keharmonisan tetap tumbuh, ya, kasih sayang dengan anggota keluarga tetap terjaga, ya, tidak ada KDRT, tidak ada kekerasan, dan lain sebagainya, termasuk memastikan agar anak-anak kita terus didampingi. Ini memang tanggung jawab besar bagi orang tua. Nah, sebagaimana riset yang dilakukan KPAI, tampaknya memang masih banyak anak-anak kita mengaku bahwa mereka itu memiliki gadget sendiri. Padahal sebenarnya yang ideal adalah gadget yang digunakan anak-anak kita itu adalah menjadi milik keluarga harusnya. Jadi passwordnya juga diketahui oleh keluarga, ya, medsosnya diketahui oleh keluarga, apa hal-hal lain yang diketahui oleh keluarga. Kenapa? Agar saat anak kita berinteraksi dan berselancar di media sosial, melakukan sesuatu di internet itu tetap terpantau, ya, tetap terpantau. Kenapa? Karena kasus-kasus yang masuk di KPAI banyak anak yang dijebak, dibohongi, kemudian melalui media sosial, trafficking, ya, karena memang melalui media sosial. Ini tentu warning buat kita. Pak Ketua, kita bergeser lagi ke pertanyaan selanjutnya. Berapa, Pak, kasus yang masuk melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini sejak Januari hingga Juli 2020? Data yang diberikan teman-teman. Januari sampai 2020, nanti kami akan cek lagi, ya. Seingat saya 2000 lebih, tetapi 2000. Pemirsa, tampaknya sambungan komunikasi kita sedikit terjeda. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka, dan saya masih tersambung dengan Bapak Dr. Susanto, Ketua KPAI yang berada di Jakarta. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi, sampai di mana yang namanya pengaduan itu masuk ke KPAI sendiri. Kemudian motifnya apa, model yang umum terjadi di masyarakat seperti apa, kekerasan yang terjadi terhadap anak ini sendiri? Ya, memang kasus-kasus yang masuk di KPAI nggak bisa digeneralisasi dari sisi motif, ya, dan ini memang cukup berat, ya, tergantung kasusnya. Kita klasterisasi biasanya menjadi 9 bidang. Ada anak berhadapan dengan hukum, ada kasus yang terkait keluarga dan pengasuhan alternatif, terkait dengan pendidikan, ada terkait dengan pornografi dan cybercrime, ada kasus agama dan budaya, dan lain sebagainya. Bahkan juga yang terakhir adalah eksploitasi seksual trafficking, ya. Itu adalah di antara kasus-kasus yang perlu kita klasterisasi berdasarkan data-data kita. Nah, sebagai contoh, salah satunya adalah kasus eksploitasi seksual terbaru yang kemarin pelakunya oknum WNA, kemudian ditangkap Metro Jaya. Ini kami memberikan apresiasi yang besar kepada Polda Metro Jaya, dan ini terus dikembangkan. Korbannya memang cukup banyak. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu mudah sebenarnya untuk mengidentifikasi, apalagi modelnya adalah pelaku menggunakan pola-pola grooming, ya, pendekatan-pendekatan psikologis, pendekatan yang membuatnya orang yang dekat, ya Pak, ya, yang melakukan ini seringkali orang yang mereka kenal dan orang dekat. Cara mendefinisikan orang dekat dengan orang kenal itu memang kita harus clear, ya. Orang dekat dalam konteks ini bukan semata-mata punya hubungan darah, ya, tetapi orang katakanlah misalnya yang mereka kenal, berinteraksi, ya, bisa saja ini bukan bagian dari keluarga atau katakanlah tim kerja orang tuanya,
tetapi karena dia sering berinteraksi di suatu tempat, kemudian anak dijadikan sasaran. Contohnya kasus Jakarta terbaru, dia pelaku itu mencari sasaran di jalan-jalan protokol ya, di jalan-jalan protokol, mendekati anak, difoto, modusnya setelah difoto dia dijanjikan menjadi foto model gitu ya. Nah, semangatnya dijanjikan menjadi foto model itu adalah untuk mengelabui korban, padahal sebenarnya dia adalah calon sasaran eksploitasi seksual. Ini tentu menjadi perhatian kita agar ke depan anak-anak seperti ini tidak menjadi sasaran kejahatan seksual. Pak Ketua, kita diri sebagai lembaga negara yang khusus menangani kekerasan terhadap anak. Sejauh ini penyelesaian atau menyelesaikan kemudian mediasi berapa kasus yang sudah tertangani? Wah, banyak sekali ya, ribuan kasus yang kita tangani. Yang pasti bahwa kasus-kasus kita itu kita identifikasi, kita tindak lanjuti sesuai dengan karakter kasusnya masing-masing. Kalau kemudian ada kasus-kasus pidana, maka kita referral ke aparat penegak hukum dari sisi proses hukumnya ya. Dari sisi rehabilitasi tentu kita referral ke instansi dan institusi yang memang punya kewenangan untuk melakukan rehabilitasi. Jadi sehingga semata-mata tidak hanya fokus pada proses, tetapi penanganan kasus yang dilakukan adalah penanganan yang komprehensif ya. Proses hukum tetap berjalan kalau ini memang ada kasus pidana, apalagi misalnya tentu dengan kualifikasi tertentu kan memang telah ada di norma kita ya, misalnya pelakunya katakanlah orang-orang tertentu ya dengan usia tertentu, apalagi misalnya pelaku kejahatan seksual dilakukan oleh katakanlah oknum guru, berarti pemberatan terhadap pelaku memang harus dilakukan. Ini berbeda dengan kasus yang berbeda yang pelakunya adalah kayaknya kan di undang-undang kita oknum guru, orang tua, ya, aparat yang bekerja pada perlindungan anak, ya, itu proses hukumnya memang namanya memang begitu, bukan KPAI ya, tetapi memang undang-undangnya bicara begitu. Ya makanya kemarin ada oknum P2T P2A yang terlibat menjalani proses di Lampung ya, itu tuh bagian dari aparatur yang memang menjalankan tugas perlindungan yang seharusnya melindungi anak, tetapi dia justru diduga menjadi pelaku. Ini tentu tidak boleh dilakukan. Oke. Kemudian bagaimana Pak peran dan pelaksanaan dari Undang-Undang 35 tahun 2014 untuk menjerat dan membuat efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak ini? Ya, memang kan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 35 itu kan memang sudah cukup berat dari sisi pidananya ya, apalagi negara telah melakukan komitmennya melalui Perpu yang dulu dikenal dengan Perpu Kebiri, yang kemudian menjadi undang-undang menjadi 17 2016. Itu sangat berat, bahkan bisa pidana mati atau pidana seumur hidup. Ini menunjukkan komitmen negara. Tetapi tentu dalam konteks perlindungan anak kan proses pemidanaan itu adalah salah satu instrumen untuk memastikan perubahan perilaku masyarakat kita kan. Hal lain yang pastikan adalah pencegahan, sekali lagi pencegahan. Presiden di dalam rapat terbatas yang kemarin kami juga hadir di tanggal 9 Januari 2020 memberikan arahan ada 3 hal. Satu adalah pastikan pencegahan pelanggaran hak anak dioptimalkan, ya, melalui sekolah, melalui masyarakat dan berbagai instrumen lain. Yang kedua adalah peningkatan layanan pengaduan masyarakat. Yang ketiga, reformasi besar-besaran di dalam manajemen penanganan kasus. Kenapa? Karena hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2019 tampaknya anak-anak kita yang mendapat rehabilitasi di lembaga layanan, ini survei kami di 23 provinsi ya, itu hanya 48% yang tuntas.
Sekali lagi, Alasannya? rehabilitasi terhadap korban itu hanya 48% yang tuntas. Oke, alasannya kenapa, Pak? Berarti 2% itu nggak tuntas gitu. Karena Padahal kalau kemudian anak-anak kita tidak direhabilitasi secara tuntas, itu memiliki kerentanan kompleks di kemudian hari. Karena apa, Pak? Lebih realnya? Ya, jadi kenapa kemudian tidak tuntas? Itu ada beberapa faktor ya. Pertama, faktor pindah. Misalnya korban A di daerah tertentu pindah ke daerah lain, itu mempengaruhi ketuntasannya ya. Yang kedua, faktornya tenaga rehabilitasi. Yang ketiga, faktor pembiayaan. Yang keempat, faktor dukungan keluarga dan lingkungan. Yang kelima, faktor lain ya, soal saran dan yang terbatas dan lain sebagainya. Ini yang mempengaruhi kenapa kemudian anak-anak kita ini tidak mendapatkan rehabilitasi secara tuntas, sehingga hal-hal seperti ini memang bisa mempengaruhi terhadap masa depan anak-anak kita. Kenapa? Karena beberapa studi melaporkan anak korban kekerasan itu, apalagi kekerasan seksual, tidak mendapatkan rehabilitasi secara tuntas, itu rentan kemudian juga menjadi pelaku, meskipun tidak semuanya. Dalam beberapa persentase studi itu memang melaporkan demikian. Karena trauma itu sendiri tidak diobati, Pak. Trauma itu sendiri. Ya, karena faktor dia menjadi korban, banyak hal ya. Kenapa alam bawah sadar dia apakah bisa menyimpan yang namanya dendam itu sendiri, Pak? Dia ingin memperbuat itu terhadap orang lain lagi di dalam bawah alam sadar dia ketika tidak direhabilitasi secara tuntas. Kalau pertanyaannya apakah bisa saja, tetapi tidak semuanya bisa digeneralisasi begitu ya. Bisa saja untuk kondisi-kondisi tertentu, orang-orang tertentu bisa saja itu terjadi, meskipun tidak semuanya. Banyak faktor ya, kenapa kemudian hal-hal itu terjadi. Kasus Sukabumi yang korbannya 100 lebih, kemudian di Tangerang korbannya 43 lebih, kemudian di kasus Depok misalnya yang korbannya beberapa anak, itu mengaku dulunya dia adalah korban. Ini tentu Kalau KPAI sendiri, Pak, saat ini bermitra dengan siapa saja untuk memberikan edukasi pencegahan terjadi kekerasan terhadap anak ini sendiri? Gimana, Pak? KPAI sampai saat ini menjalin kemitraan dengan siapa saja, Pak, untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, selain pastinya di sekolah, kemudian di pusat-pusat keagamaan yang lain, Pak? Ya banyak pihak civil society kita libatkan ya. Ada organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, ada organisasi pendidikan ya, organisasi profesi, LSM, budaya, teman-teman yang bergerak di media, terus kita libatkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangan dan potensinya masing-masing. Kenapa? Karena perlindungan anak itu memang harus gotong royong ya. Harus kerja bareng, nggak bisa dilakukan oleh kelompok tertentu atau pemerintah daerah, nggak bisa. Kita harus gotong royong, kita harus bersatu padu untuk memastikan perubahan di kemudian ini menjadi lebih baik. Karena tadi Bapak menyinggung tentang media, ingin saya tanyakan selanjutnya, bagaimana media sendiri bisa menjadi pelindung untuk anak-anak sehingga mereka tidak menjadi yang namanya terdampak daripada kekerasan baik psikis, kemudian emosinya. Peran dari media sendiri, Pak, rambu-rambu seperti apa yang diberikan? Ya, memang peran media itu sangat besar, termasuk di Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit di-endorse bahwa peran media itu diantaranya adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas ya. Yang penting juga menjadi perhatian bagi teman-teman media adalah kabar semuanya ya, apalagi hal-hal positif itu tolong dikabarkan sehingga tidak hanya fokus pada kasusnya.
Saya sering saat beri dengan teman-teman media, ayo kabarkan hal-hal baik yang dilakukan oleh masyarakat kita, yang dilakukan oleh civil society, dilakukan oleh sekolah, oleh madrasah, oleh pesantren, oleh satuan keagamaan lain. Ayo kabarkan kepada masyarakat luas melalui media agar banyak orang dan kelompok-kelompok masyarakat kita terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Jangan semata-mata mengabarkan kasus-kasus. Jangan mengabarkan kasus-kasus. Yang ketiga yang harus dicatatkan adalah di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sudah tegas bahwa anak jadi korban, saksi dan pelaku harus dirahasiakan identitasnya. Ya, bahkan gambarnya, nama anak, nama keluarga, nama orang tua, alamat sekolah, alamat rumah itu tidak boleh dipublish. Ya, itu adalah mandat dari negara melalui Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak kita. Kenapa? Karena agar anak-anak benar-benar terlindungi. Kasihan dia sudah menjadi korban, dikabarkan lagi ke masyarakat. Diekspos. Dan ini rentan dari bully. Ini tentu tidak boleh terjadi. Itu saya kira, Mbak. Kemudian rambu-rambu awal, Pak, early warning system yang sudah diciptakan sekaligus disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak ini sendiri. Ya, kita memang terus melakukan berbagai upaya ya, agar masyarakat kita aware, agar masyarakat kita terus bertumbuh kesadaran dan komitmennya. Kita terus melakukan berbagai upaya edukasi ya, melalui jaringan-jaringan kami, melalui medsos, karena eranya sekarang era digital, sehingga kami terus juga memviralkan kepada masyarakat luas. Ini tentu polanya berbeda ya. Polanya berbeda dengan model dulu. Kalau model dulu kan melalui pertemuan-pertemuan. Bahwa pertemuan-pertemuan itu penting tetap lakukan. Pola-pola konvensional tetap kita lakukan, tetapi kita harus mengikuti era 4.0 saat ini ya. Era sosial, sehingga kita terus melakukan itu. Termasuk kita juga melakukan inovasi sistem monitoring kita. Apa yang disebut dengan e-SIMER, Sistem Informasi Monitoring dan Pelaporan. Ini alhamdulillah tahun 2020 ini kita sudah awal tahun 2020 kita launching, dan di Hari Anak kemarin alhamdulillah partisipasi 6 bulan ini luar biasa dari kementerian, pemerintah daerah mengisi laporan. Jadi SIMER ini adalah wadah laporan pemerintah daerah dan kementerian lembaga melaporkan kepada KPAI terkait dengan capaian perkembangan perlindungan anak, capaian perkembangan kebijakan perlindungan anak, ya, baik aspek kebijakan, SDM, aspek kelembagaan, aspek penanganan kasus dan lain sebagainya. Makanya kami juga memberikan 5 provinsi yang memang telah mengisi SIMER dan melakukan inovasi-inovasi. Kemudian kita memberikan kepada award ya, anugerah KPAI 2020 kepada 4 kementerian lembaga. Kemudian kita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang mendirikan KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Makanya tentu kami berharap pemerintah provinsi dan kabupaten kota di seluruh provinsi Kalimantan Tengah agar mendirikan KPAD, spiritnya adalah eksistensi perlindungan anak di sana agar semakin hari semakin baik. Itu sebenarnya spirit kita ya. Kemudian Pak, indikator apa sebenarnya yang disusun oleh teman-teman KPAI untuk membantu bagaimana menjadikan suatu kota atau daerah itu untuk layak anak, Pak? Dikatakan kota layak anak. Ya, terkait kota dan kabupaten anak ini mainnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Indikatornya sudah dipublish kepada publik. Banyak indikator terkait dengan pemenuhan dan perlindungan anak terkait dengan indikator kelembagaan, penanganan, capaian pemenuhan anak dan lain sebagainya. Di antaranya Pak yang menduduki peringkat teratas sehingga suatu kota atau daerah itu bisa dijadikan kota layak anak atau kota ramah anak. Ya, ada beberapa indikator yang harus dilakukan ya, indikator kelembagaan, capaian ya, misalnya nih terkait dengan akte kelahiran.
Oke. berapa provinsi Kalimantan Tengah capaian pemenuhan akte kelahirannya. Kemudian berapa banyak anak-anak kita di Provinsi Kalimantan Tengah mengakses pendidikan. Kemudian berapa jumlah sekolah ramah anak yang ada di sana. Puskesmas ramah anaknya berapa? Seberapa jauh peran P2T P2A yang sekarang menjadi UPTD ya, perlindungan perempuan dan anak, dan di sana seberapa jauh? Lain misalnya madrasah ramah anaknya seperti apa? Pesantren ramah anaknya apakah di sana sudah diinisiasi atau belum ya? Tempat bermain anak sudah dibangun dan di-manage dengan dikelola dengan baik atau belum? Itu bagian dari sekelumit indikator yang penting menjadi perhatian untuk pemerintah daerah. Karena di dalam kebijakan kabupaten kota layanan itu adalah mana mensinergikan seluruh tugas dan fungsi yang ada di SKPD itu menjadi mempertimbangkan aspek perlindungan anaknya. Misalnya nih, dinas pendidikan pasti, dinas kesehatan pasti. Dinas PU misalnya juga penting, kalau membangun infrastruktur harus juga ramah anak misalnya. Perhubungan juga harus juga memiliki perspektif perlindungan anak di dalam proses manajemen perhubungan dan lain-lain. Termasuk arah pembangunan yang juga mengedepankan untuk anak-anak. Penting ya, bagaimana pembangunan itu juga berbasis hak anak ya. Itu adalah hal-hal indikator dasar yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Oke. Kemudian Pak Ketua, bagaimana masyarakat dapat melakukan pengaduan tentang tindak kekerasan terhadap anak? Kemudian seberapa cepat proses pengaduan itu sendiri ditindaklanjuti oleh teman-teman dari KPAI. Tetapi jangan dijawab dulu Bapak, kita akan jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita pada malam hari ini, lindungi anak dari kekerasan fisik dan mental, bersama dengan Ketua KPAI Dr. Susanto. Pak Ketua, kita lanjutkan seperti pertanyaan saya tadi, bagaimana masyarakat dapat melakukan pengaduan tentang tindak kekerasan terhadap anak? Kemudian seberapa cepat proses pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh teman-teman? Ya, pengaduan yang masuk di KPAI itu memang seluruhnya kita tindak lanjuti ya, tentu tergantung kompleksitas kasusnya. Kalau kemudian kasus pidana, karena ini menyangkut institusi lain, proses hukum kan bukan di KPAI ya, makanya tentu institusi kemudian kita kawal. Biasanya ke KPI, masyarakat ngadu ke aparat penegak hukum, sebagian ke KPAI, tapi biasanya KPAI memang terus secara cepat menindaklanjuti kepada sektor, termasuk juga apalagi kasus pidana ya ke teman-teman kepolisian. Yang kedua, kalau kemudian yang sering untuk proses itu biasanya kasus perdata. Kenapa? Karena kasus perdata misalnya ayah ibunya bercerai, kemudian membutuhkan upaya mediasi, kadang-kadang salah satu pihak tidak hadir di dalam proses mediasi itu, kita memang memperlambat proses penanganan. Sementara kita di dalam layanan mediasi itu kan tidak diberi kewenangan oleh negara, memiliki kewenangan paksa. Misalnya pihak nggak hadir, itu kita tidak diberikan kewenangan untuk memaksa hadir. Tetapi kita punya strategi khusus agar mereka, tapi secara umum alhamdulillah hadir. Misalnya dalam proses panggilan orang-orang tertentu tidak hadir, biasanya kita melibatkan instansi lokal ya. Misalnya beberapa waktu ada kepala desa yang juga melakukan pernikahan dini dengan usia kurang lebih 13 tahun. Padahal sebenarnya itu tidak dilazimkan, kita panggil 1 kali, 2 kali tidak hadir, akhirnya kita meminta bupati untuk menghadirkan kepala desa itu ke KPAI dan itu berhasil hadir. Nah, strategi-strategi ini terus kita lakukan agar perlindungan anak semakin. Pak, kemudian yang masuk untuk kasus yang diselesaikan teman-teman KPAI khususnya untuk korban perceraian sendiri atau korban rumah tangga itu seberapa besar, Pak? Banyak sekali kasus-kasus terkait dengan korban
perceraian ya. Apalagi di Indonesia di tahun 2019-2018 itu kan ada sekitar 419.000 ya kasus perceraian di Indonesia. Meskipun tidak semuanya kasus ditangani KPAI, tetapi ini menjadi potret bahwa Indonesia itu saat ini memang cukup banyak perceraian. Kalau kita asumsikan pasti satu anak, berarti ada sekitar 419.000 anak yang terdampak dari perceraian. Kalau kita asumsikan satu pasangan 2 anak, berarti sudah berapa ratus ribu, hampir 1 juta ya. Ini tentu harus menjadi besar kita bahwa menikah itu memang harus benar-benar dilandasi kesiapan yang matang dan komitmen yang kuat, saling melengkapi, karena tentu tidak ada insan yang sempurna ya. Salah satu pasti ada kekurangannya, dan itu harus menjadi bagian dari penguat kita agar ruang keluarga tetap terbangun dengan kokoh. Makanya tentu diupayakan kasus-kasus perceraian itu harus ditekan sedemikian rupa sehingga pendidikan pranikah, pendidikan calon pengantin ya, para pasangan muda itu hemat kami memang harus benar-benar dikuatkan agar bisa menekan kasus-kasus perceraian, karena kalau kasus perceraian meninggi ini bagi perlindungan anak kita, ini kasihan anak-anak. Tetapi mereka di tangan KPAI masih memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik, walaupun mereka ini adalah korban dari kegagalan rumah tangga itu sendiri, Pak. Apa metode-metode yang bisa di-sharingkan ke pemirsa di luar sana? Ya, diupayakan memang untuk menekan kasus-kasus perceraian itu memang ada beberapa hal ya. Pertama tentu tadi yang saya sampaikan, peningkatan kapasitas ya. Kapasitas calon pengantin, pasangan itu harus terus dilakukan. Yang kedua, terus membangun kesepakatan antara kedua pasangan. Yang ketiga, bangunlah visi misi proporsional di antara keduanya. Karena biasanya kalau pasangan itu punya visi misi yang proporsional, terukur, keduanya saling memahami, ya biasanya pasangan fokus pada visi misinya. Kalau misalnya sudah terjadi, Pak, berupaya untuk belak-belok, tidak belak-belok di dalam perjalanan pernikahan. Pak Ketua, kalau misalnya sudah terjadi, kemudian bagaimana agar anak ini tetap mendapatkan kasih sayang atau perlindungan dari orang tuanya yang sudah tidak bersama lagi, Pak? Seberapa besar mereka punya namanya masa depan yang lebih baik lagi tanpa harus melihat kembali ke belakang? Yang pasti begini, normanya setiap anak itu meskipun ayah bundanya bercerai memiliki hak untuk bertemu. Memiliki hak bertemu dengan orang tuanya. Apakah bundanya, apakah ayahnya, itu punya hak ya. Yang kedua, pastikan anak-anak seperti ini tetap diperhatikan ya, nafkahnya harus tetap dipastikan ya, meskipun perceraian antara suami istri, tetapi dengan itu kan tidak ada kata perceraian. Anak adalah tetap anak, tanggung jawab harus benar, perhatian harus tetap ditumbuhkan. Yang ketiga adalah pastikan pemenuhan hak dasarnya berjalan dengan baik. Hak pendidikannya, kesehatannya, yang hiburannya, karena biasanya ini terdampak. Kalau ada anak diasuh oleh salah satu pasangan, katakanlah ayahnya, biasanya dalam beberapa kasus kan tanya di mana ibunda gitu ya, atau sebaliknya ya, saat diasuh sama ibunya sering juga bertanya hanya di mana, kenapa berpisah dan lain-lain. Nah, dalam kondisi seperti ini membutuhkan ya kesepahaman dan pendampingan dari pasangan ya. Pastikan tentu anak tetap optimis, tetap bahagia agar dia tidak terjadi split personality di masa depannya. Itu adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan. Pak Ketua, karena kita sudah berada di penghujung segmen pada malam hari ini, pertanyaan terakhir saya, himbauan dan harapan untuk para pemangku kebijakan, pelaksana kebijakan agar dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, sekaligus juga dapat memberikan dan mengembalikan keceriaan anak-anak Indonesia, Pak.
Kami ada beberapa hal ya. Pertama, tentu pemerintah penting meningkatkannya dan inovasinya agar kualitas perlindungan anak di daerah semakin hari semakin baik. Kenapa undang-undang daerah secara terkatakan bahwa perlindungan anak ini menjadi wajib daerah. Makanya konsekuensinya inovasi harus terus. Yang kedua, desa, pemerintahan desa itu penting harus menjadi lokomotif baru bagi upaya perlindungan anak. Kenapa? Karena di Permendes ya, mulai 2015 sampai 2019 ya, kami nanti harus cek lagi di 2020 alokasi dana desa itu diantaranya adalah untuk perlindungan anak. Makanya parenting skill, promosi kesehatan, promosi hak anak, ya, kemampuan bagi pasangan itu harus dilakukan. Dan saya kira pemerintah desa harus banyak menginisiasi kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang didanai oleh dana desa untuk anak-anak. Tentu menyesuaikan dengan proporsi yang ada. Yang ketiga, saya kira memang kita semua harus bersatu padu, kita semua harus bergotong royong, meskipun anak tetangga, anak handetolan, anak keluarga sebelah, kita harus sama-sama memperhatikan. Nah, dengan begitu kualitas anak kita semakin hari semakin baik. Itu sebenarnya pesan saya. Terima kasih kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dr. Susanto, yang malam hari ini sudah berbagi bersama kami di Jurnal Televisi pada malam hari ini, berbagi informasi, berbagi inovasi, dan juga mensosialisasikan bagaimana kita semua peduli terhadap anak Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bapak, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara berikutnya. Sukses selalu, salam untuk keluarga semuanya di Indonesia. Terima kasih Bapak. Baik, salam. Pemirsa, anak adalah anugerah dan titipan ilahi. Layaklah kita semua untuk melindungi mereka. Kita memberikan kasih sayang, kita berharap mereka menjadi insan-insan yang hebat di kemudian hari, memiliki akhlak mulia, dan juga bangga terhadap negaranya. Pemirsa, akhir kata, saya Olivia Teja, mewakili teman-teman yang bertugas pada malam hari ini, pamit undur dari hadapan Anda dan sampai jumpa.